Dan nggak lama kemudian dia dengar lagi ada suara kursi roda jalan mendekat ke arah kamarnya. Disitulah Mbak Da mulai kecilin volume TV-nya. Ternyata suara kursi roda itu memang masih kedengeran. Krik-krik. Mbak Da ingat betul, dia ini sudah membaringkan Bu Rika di tempat tidur dan Bu Rika ini sudah tidur. Tapi waktu itu tiba-tiba Bu Rika sudah duduk di kursi roda. Pandangan Bu Rika itu kosong tajam memandang ke arah luar. Siapa yang tadi dia lihat duduk di kursi roda dan berhenti persis di sebelah kamarnya? Karena Mbak Da yakin kalau orang yang dia lihat yang duduk di kursi roda itu pasti bukan Bu Rika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Mbak Titin yang asalnya dari Surabaya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Titin, yang asalnya dari kota Surabaya. Nah, Titin di sini akan menceritakan cerita yang pernah dia dan juga ibunya alami, dan peristiwa ini dialami oleh Mbak Da, yaitu nama dari ibunya Titin itu di sekitar tahun 2001. Ketika itu, Mbak Da masih bekerja sebagai asisten rumah tangga. Jadi teman-teman, Titin ini adalah orang asli Surabaya, dia memang lahir dan besar di kota Surabaya. Dan pada masa-masa itu dia tinggal di sebuah kampung padat penduduk yang berada di sekitaran pusat kota Surabaya. Nah, waktu itu Titin tinggal bersama kedua orang tuanya dan juga dua saudara perempuannya. Dan Titin sendiri adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Dan di tahun 2001 itu, pada saat Titin masih duduk di kelas 3 SMP, dan usia Mbak Da atau usia ibunya Titin itu kira-kira masih sekitar 40 tahunan, jadi nama asli dari ibunya Titin ini adalah Zubaidah, tapi orang-orang di sana lebih sering memanggilnya Mbak Da atau Ibu Da. Jadi ceritanya, suatu hari ada temannya Mbak Da ini yang datang ke rumah, nama temannya itu Mbak Sri. Nah, Mbak Sri waktu itu menawarkan pekerjaan ke Mbak Da. Mbak Sri bilang ke Mbak Da kalau ada pekerjaan yang gajinya ini lumayan besar. Terus di situ Mbak Da tanya, "Kerja apa Sri, kok gajinya besar?" Nah, Mbak Sri jawab, "Yo mbabu, opo maneh?" Maksudnya ya jadi pembantu, apalagi kalau bukan jadi pembantu. Nah, memang pada masa-masa itu, Mbak Da ini bekerja sebagai asisten rumah tangga di salah satu rumah di perumahan mewah yang letaknya itu juga nggak jauh dari kampung tempat tinggal mereka. Jadi dia kerja di rumahnya Bu Wiwi. Di situ Mbak Da biasa bekerja mulai dari pagi sampai sore hari. Dan karena waktu itu Mbak Da ini sudah bekerja di rumah Bu Wiwi, jadi Mbak Da sempat menolak tawaran dari Mbak Sri itu. Tapi Mbak Sri ngomong lagi ke Mbak Da, "Ini gajinya akeh loh, gajinya banyak loh." Terus Mbak Da jawab, "Lah nek bayarannya akeh lah pokok gak kone sing kerja Sri." Jadi maksudnya Mbak Da di situ kalau memang gajinya besar, kenapa kok nggak kamu aja yang kerja Sri? Mbak Sri jawab, "Aku wedi dah, omahe iku lho angker.
Sing diramut iku wonge ya jahat. Terus kudu nginep pisan nang kono. Nah, Mbak Sri ini sebenarnya ngomong ke Mbak Da itu bahwa dia takut karena rumahnya serem. Di samping itu juga orang yang akan dirawat ini juga orangnya agak jahat katanya. Apalagi harus nginep di sana. Nah, di momen itu juga Mbak Da juga baru tahu kalau ternyata pekerjaan utamanya itu bukan jadi asisten rumah tangga biasa, tapi lebih kepada merawat seorang nenek-nenek. Mbak Sri juga cerita kalau dia ini sering mendengar cerita dari majikannya tentang gangguan-gangguan horor yang pernah dialami oleh majikannya ketika majikannya ini berkunjung di rumah yang dimaksud. Jadi ketika di rumah nenek-nenek itu banyak sekali gangguan. Dan itulah kenapa asisten rumah tangga yang bekerja di sana itu nggak ada yang betah. Jadi kadang mereka masuk cuman 2 hari atau sampai 3 hari mereka keluar lagi. Dan majikannya Mbak Sri ini juga bilang kalau dia butuh asisten rumah tangga yang bisa tinggal di rumah tersebut. Ya minimal orangnya itu nggak penakut lah. Dari situlah sebenarnya Mbak Sri ini kepikiran Mbak Da karena memang Mbak Da orangnya nggak penakut juga. Nah, beliau di situ juragannya Mbak Sri ini mengizinkan kalaupun memang yang kerja di sana itu harus ngajak suami atau anaknya misalnya, itu nggak apa-apa. Asalkan anaknya ini nggak boleh lebih satu yang diajak ke sana. Mbak Sri juga menjelaskan kalau majikannya ini akan memberikan gaji sebesar 400.000 per bulan. Nah, memang di tahun-tahun itu, gaji sekitar 400.000 itu termasuk lumayan besar untuk seorang asisten rumah tangga. Dan ketika mendengar gaji yang ditawarkan ini sangat besar, Mbak Da langsung tertarik. Jadi disitulah Mbak Da ini mulai tanya-tanya, itu kalau boleh tahu rumahnya di mana toh Sri? Terus kenapa kok mesti tinggal di sana? Kenapa kok harus nginep di sana? Nah, Mbak Sri cerita, rumahnya itu ada di wilayah Surabaya Barat sana. Memang kalau dari rumah Mbak Da, yang lokasinya ada di Surabaya Pusat, menuju ke Surabaya Barat, itu memang ya lumayan jauh. Itu yang pertama, jadi kenapa harus tinggal di sana? Itu karena kerja utamanya ini kan menjaga orang tua, jaga nenek-nenek tadi. Dan itu yang dirawat ya nenek-nenek yang sudah kondisinya sudah sakit dan nggak bisa ngapa-ngapain. Dan nenek itu tinggal sendirian di rumah itu. Jadi inilah alasan kenapa setiap asisten rumah tangga harus nginep di rumah tersebut. Nah, Mbak Da tanya lagi ke Mbak Sri, terus nenek-nenek itu siapanya majikanmu Sri? Nah, Mbak Sri bilang kalau nenek itu adalah bude dari majikannya. Di situ Mbak Da kelihatan mulai tertarik sebenarnya. Beliau bilang ke Mbak Sri, sebenarnya aku ini tertarik Sri, karena ya gajinya ya lumayan itu. Kalau masalah setan udahlah aku nggak takut, tapi aku ini sungkan sama Bu Wiwi. Aku harus alasan apa kalau mau berhenti kerja? Mbak Da sendiri nggak memungkiri gaji yang ditawarkan ini memang lebih besar. Bisa dikatakan 2 kali lipat dari gaji yang beliau terima di rumah Bu Wiwi. Jadi ketika Mbak Da tertarik dengan tawaran pekerjaan itu, Mbak Da juga nggak terlalu membahas tentang cerita horor yang terjadi di rumah tersebut. Karena memang pada dasarnya ya Mbak Da itu bukan tipe orang yang terlalu penakut. Dan untuk harus tinggal di sana, Mbak Da juga nggak keberatan, apalagi lokasi juga masih satu kota, jadi dia pikir ya gampang lah, bisa sewaktu-waktu mungkin dia mengizinkan suaminya datang atau anaknya datang. Dan apalagi di situ bosnya juga mengizinkan untuk Mbak Da mengajak keluarga tinggal di sana. Jadi menurut Mbak Da, ini bukan hal yang susah lah sebenarnya, semua bisa diatur. Tapi Mbak Da ini cuma bingung, ini alasan apa yang akan disampaikan ke Bu Wiwi agar dia ini bisa berhenti kerja dari rumah Bu Wiwi. Dan singkatnya malam itu, semalaman itu Mbak Da kepikiran. Ini dia mikir alasan, kira-kira alasan apa yang akan dia sampaikan ke Bu Wiwi. Sampai pada akhirnya suami Mbak Da ini bilang, udahlah kamu bilang aja, kamu ini mau ikut kerja ke Malaysia, diajak adikmu. Toh nantinya kan kamu tinggalnya di rumah majikanmu yang baru itu, jadi nggak mungkin lah kamu ketemu Bu Wiwi. Nah di situ Mbak Da kepikiran ya boleh juga ya, dia pun setuju sama ide ini, dan keesokan harinya, sebelum beliau menyampaikan niatnya untuk berhenti kerja ke Bu Wiwi ini, beliau ngabari Mbak Sri dulu. Jadi Mbak Da ngabari Mbak Sri kalau Mbak Da mau menerima tawaran kerja yang ditawarkan oleh Mbak Sri itu. Dan saat itu juga Mbak Sri nyuruh Mbak Da untuk datang ke rumah majikannya langsung. Ini belum ke rumah nenek-nenek ini. Jadi singkat cerita pergilah Mbak Da ke rumah majikannya Mbak Sri. Di sana Mbak Da itu langsung ketemu dengan majikannya Mbak Sri. Dan majikan Mbak Sri ini kita sebut saja namanya Bu Astuti. Kalau untuk Bu Astuti ini usia beliau sekitar 60 tahunan lah.
Dan di situ Mbak Da ini ngobrol-ngobrol, terus Bu Astuti ini mulai tanya-tanya, Mbaknya ini namanya siapa? Terus Mbak Da jawab, Zubaida Bu, tapi ya panggil aja Mbak Da. Terus Bu Astuti ini langsung menjelaskan panjang lebar. Beliau bilang ke Mbak Da, jadi gini Mbak Da, saya tuh memang lagi butuh asisten rumah tangga, tapi yang bisa stay di rumah bude saya. Tugasnya itu karena bukan cuma melakukan tugas rumah tangga, tapi lebih kepada jagain bude saya. Nah, karena bude saya itu sudah sangat sepuh sekali orangnya. Beliau sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya semua itu harus membutuhkan bantuan orang lain. Jadi di sini akan saya jelaskan di awal, karena saya jujur saya bosen sama ART yang keluar masuk. Jadi saya ceritakan dulu ya Mbak, supaya nanti sampai nggak kaget. Bude saya itu kan tinggalnya seorang diri. Rumahnya itu banyak ruangan di sana. Nah mungkin karena banyaknya ruangan-ruangan di rumah itu, apalagi ruangan ini ya nggak pernah dijamah manusia, jadi kesannya ya agak horor. Jadi sering banget, kalau ada ART yang baru, dan dia kerja di sana beberapa hari atau beberapa minggu itu, dia sudah langsung keluar karena katanya dia ini sering diganggu, katanya horor. Padahal menurut saya ya nggak ada apa-apa. Memang ruangan-ruangan itu kelihatan angker karena memang jarang dibersihkan. Jadi jujur saya ini capek kalau harus bolak-balik cari ART baru. Terus ini kerja nggak berapa lama dia keluar. Ini jujur saya jelaskan ini karena saya nggak mau nanti Mbak Da itu kerja di sana terus berapa minggu terus langsung minta keluar gara-gara takut. Saya nggak mau alasan itu. Jadi ini saya harus jelasin di awal. Kalau memang Mbak Da ini nggak berani, ya nggak apa-apa, lebih baik ngomong dari awal, nggak usah diambil kerjaannya, biar saya cari orang lain. Nah, sementara ini memang bude saya itu dirawat oleh seorang perawat. Tapi ya, bisa dikatakan ya nggak maksimal, Mbak, karena dia ini nggak bisa nginep sana. Paling datang, terus ngerawat sebentar, ganti pampers dan lain-lain, terus kemudian pulang. Terus Bu Astuti ini menjelaskan lagi. Dan Mbak Da ini juga perlu tahu ya, kalau bude saya itu orangnya kurang ramah. Mungkin Mbak Sri sudah cerita ya. Ya bisa dibilang orangnya ini suka marah, Mbak. Saya jelasin semua sekarang ini supaya Mbak Da itu nanti nggak kaget. Udah itu aja. Nanti untuk gaji, Mbak Da akan terima bersih 400.000. Itu bersih. Untuk makan setiap hari, ada uang belanja dari kami. Termasuk sama perlengkapan mandi dan lain-lain itu, semua sudah kami siapkan di sana. Dan Mbak Da ini juga boleh kok kalau mau ngajak suami atau mau ngajak anaknya tinggal di sana, boleh. Tapi kalau bisa ya, anaknya jangan lebih dari satu, Mbak. Itu juga untuk kenyamanan bude saya. Selain itu kamar yang tersedia itu juga nggak terlalu besar. Nah di situ Mbak Da ini tanpa pikir panjang, yang dia pikirkan itu cuma gaji. Apalagi sudah dikatakan oleh Bu Astuti bahwa dia terima bersih 400. Untuk makan sehari-hari ditanggung. Ini yang ada di pikiran Mbak Da, dia tentu untung lebih banyak dibanding dia kerja di rumahnya Bu Wiwi. Jadi di situ Mbak Da langsung bilang kalau dia bersedia bekerja dengan Bu Astuti. Karena selain Mbak Da tertarik dengan gajinya yang cukup besar itu, beliau juga bukan orang yang penakut. Apalagi Bu Astuti juga mengizinkan Mbak Da ngajak suami dan juga anaknya. Tapi meskipun begitu, Mbak Da dan suami ini sudah memikirkan hal lain. Suami Mbak Da memang, kalau nanti Mbak Da ini kerja di sana, dia nggak akan ikut tinggal di rumah sana. Karena ada beberapa hal yang membuat suami Mbak Da ini nggak bisa nginep. Beliau juga kerja dan mungkin ya beberapa hari sekali bisalah menemani Mbak Da tidur di sana. Dan singkatnya Mbak Da pun diterima kerja dan dia akan mulai kerja itu 2 hari ke depan. Singkatnya keesokan harinya Mbak Da minta izin ke Bu Wiwi. Dia mau memutuskan untuk berhenti kerja dengan alasan ya dia mau kerja ikut adiknya ke Malaysia. Dan keesokan harinya lagi Mbak Da berangkat ke rumah Bu Astuti. Dia membawa beberapa baju, waktu itu dia diantar oleh suaminya. Dan setelah sampai di rumah Bu Astuti itu Mbak Da disuruh nunggu sebentar. Terus nggak lama kemudian ada mobil datang nyebut Mbak Da. Setelah itu berangkatlah mereka ini menuju ke rumah budenya Bu Astuti ini. Dalam perjalanan itu Bu Astuti ini cerita lagi. Dia cerita panjang lebar. Dia bilang ke Mbak Da sebenarnya saya dan anak-anak itu sudah sering kali ngajak bude saya untuk tinggal bareng kami Mbak Da. Tapi tiap malam bude saya itu teriak-teriak dia minta pulang. Akhirnya ya kejadian itu sering, kalau pas tidur di rumah saya, kadang jam 2 dini hari itu, bude saya minta pulang, ya terpaksa kami antarkan pulang lagi. Dan itu nggak akan berhenti teriakannya kalau nggak dipulangin.
Jadi ya seperti itulah, beliau itu meskipun sudah nggak bisa apa-apa, tapi kalau teriak-teriak itu kenceng banget, Mbak. Pokoknya saya harap ya wes lah Mbak ada betah di sana. Kalau ada apa-apa langsung telepon aja. Di sana ada telepon, langsung hubungi saya. Dan kalau bude saya misalnya marah-marah atau ngomongnya yang enggak, udahlah nggak usah dimasukin hati, Mbak. Maklum beliau itu sudah tua. Dan singkatnya, sampailah mereka di tempat tujuan. Ketika pertama kali melihat rumah bos barunya itu dari luar, Mbak Da itu merasa rumah itu sebenarnya biasa saja. Memang rumahnya besar dan kelihatan mewah banget. Letaknya itu ada di kawasan perumahan elit di Surabaya, di bagian barat sana. Terus kemudian Bu Astuti ini ngajak Mbak Da masuk dalam rumah. Pertama kali masuk itu ada ruang tamu yang cukup besar dan ada lampu gantungan besar di sana. Dan di sebelahnya ada kamar utama. Nah, di kamar utama itulah yang kamar ditempati oleh budenya Bu Astuti ini, yang nggak lain adalah pemilik rumah tersebut. Dan di situ Mbak Da baru sadar kalau rumah itu ternyata luas banget. Untuk menuju ke belakang itu memang masih luas. Rumah ini terdiri dari 2 lantai, banyak barang-barang antik dan semua furniturnya itu hampir semuanya itu dari bahan jati kuno. Dan nggak lama memperhatikan sekeliling rumah, Bu Astuti langsung ngajak Mbak Da untuk masuk ke dalam kamar utama. Di situ Mbak Da diperkenalkan langsung dengan budinya Bu Astuti ini. Dan pas buka kamar utama itu Mbak Da ngeliat ada sosok nenek tua di situ, tua banget pokoknya. Mbak Da sudah bisa nebak kalau usia beliau ini sekitaran 90 tahunan. Karena memang tua banget. Dan memang sudah renta juga kondisinya. Mbak Da sempat mikir sejenak, berarti selama ini beliau itu tinggal di rumah ini sendirian. Di rumah yang sebesar ini dengan kondisi yang beliau sudah tua renta seperti ini. Jadi dari situlah sekilas Mbak Da ini langsung kasihan ngelihat nenek-nenek tersebut. Nah di situ Bu Astuti ngomong ke Mbak Da, ini bude saya Mbak Da. Mbak Da bisa panggil beliau Bu Rika aja ya. Ayo Mbak Da tebak berapa usia bude saya ini. Terus Mbak Da karena dia sudah kepikiran nebaknya 90 tahun, dia sebutkan 90 tahun ya Bu. Terus kata Bu Astuti, hampir bener Mbak, beliau ini usianya sudah 103 tahun. Tapi dia ini nggak mau dipanggil Mbah atau Eyang. Nah Bu Astuti ngomong itu sambil senyum kecil, sambil kayak bisik-bisik. Nah di situ Mbak Da mikir ini harus diingat-ingat betul. Beliau nggak mau dipanggil Eyang atau Nenek, maunya dipanggil Bu Rika. Nah terus Bu Astuti ini ngomong ke Bu Rika, Bude, ini loh Mbak Da Bude, mulai sekarang Mbak Da yang jagain Bude ya. Bude jangan suka marah-marah, nanti mbaknya gak betah lagi loh. Nah, di momen itu tiba-tiba si nenek-nenek ini yang maunya dipanggil Bu Rika itu langsung ngelihat sinis ke Mbak Da, terus dia bilang, dia juga ngomong ke Bu Astuti sebenarnya. Intinya di situ Bu Rika ini agak marah, kamu itu loh, Tik, kok ngatur-ngatur aku, wong aku yang punya rumah kok kamu yang ngatur. Kalau dia nggak kerasan ya biarin aja. Nah, mendengar itu Mbak Da ini sempat kaget, dalam hatinya, waduh, ini kesan pertama kok sudah kayak gini banget, ini gimana ke depannya. Tapi kemudian Mbak Da ingat dengan penjelasan Bu Astuti sebelum-sebelumnya. Kalau budenya memang kurang ramah dan Mbak Da itu nggak perlu memasukkan hati setiap perkataan dan perbuatan Bu Rika. Di situ Bu Astuti nyolek kecil ke Mbak Da. Beliau sambil senyum seolah ngomong ke Mbak Da, ya gitu itu bude saya, wis nggak usah dimasukin hati ya Mbak. Dalam batinnya Mbak Da ternyata meskipun sudah hampir nggak bisa apa-apa, sudah tua renta, dan hanya bisa duduk di kursi roda, Bu Rika ini ngomongnya masih jelas. Nggak kayak orang yang berusia 100 tahun lebih lah. Dan menurut Mbak Da, wajah Bu Rika itu masih kelihatan sangat tegas. Padahal beliau sudah nggak sanggup untuk jalan sendiri. Dan singkatnya setelah ngobrol-ngobrol sebentar itu, Bu Astuti pun mengajak Mbak Da keliling rumah. Sambil di situ beliau menjelaskan, di lantai bawah ini ada 2 kamar, Mbak. Tapi Mbak Da nggak perlu membersihkan kamar itu tiap hari. Cukup bersihkan kalau nanti pas ada tamu aja. Nah, di sebelah dapur itu ada gudang. Dan di sebelah gudang ada kamar mandi untuk Mbak Da. Terus di lantai 2 itu ada 2 kamar. Mbak Da juga nggak perlu membersihkan tiap hari. Cukup 2 minggu sekali atau kalau pas lagi ada tamu aja. Terus selanjutnya Bu Astuti jalan ke bagian belakang rumah. Ternyata di bagian belakang rumah itu ada pelataran taman yang cukup besar. Dan ada dapur lagi yang cukup besar di situ. Terus di sebelah dapur itu ada beberapa ruangan kosong. Nah, disinilah Bu Astuti menunjukkan kamarnya Mbak Da. Jadi ada 3 ruangan yang semacam bentuknya itu ya kayak kamar biasa. Tapi yang akan ditempati Mbak Da itu kamar di bagian paling pojok. Di situ langsung Mbak Da ini ngelihat kamarnya. Ruangan kamar yang akan ditempati Mbak Da ini nggak terlalu besar, tapi ya nggak kecil juga.
Di situ sudah ada tempat tidur, ada lemari, ada kipas angin, dan juga ada TV. Bu Astuti bilang, ini kamar kamu di sini ya Mbak, ini sudah tak kasih TV, supaya Mbak Ada itu nggak bosan. Mbak Ada juga boleh kok minta temenin suami atau anaknya, asal jangan berisik. Soalnya bude saya itu orangnya sensitif kalau sama keributan-keributan atau berisik-berisik gitu. Mbak Ada juga nggak perlu bersihin 2 kamar yang di sebelah ini ya Mbak, karena memang nggak ada apa-apanya. Ya mungkin bisalah 2 minggu sekali kalau mau bersihin. Nanti untuk taman itu biasanya saya panggil tukang taman, itu biasanya dia datang 1 minggu atau 2 minggu sekali. Nah di situ Bu Astuti juga menjelaskan apa saja yang harus dikerjakan oleh Mbak Da. Di situ Bu Astuti menjelaskan tentang makanan apa saja yang biasanya dihidangkan untuk Bu Rika, terus obatnya apa saja dan diminumkan kapan saja. Dan lain-lain sebagainya itu juga dijelaskan oleh Bu Astuti. Dan setelah semua dijelaskan, Bu Astuti ini pamit pulang. Dan setelah Bu Astuti pulang, Mbak Da mulai beres-beres bajunya. Beliau menata bajunya di dalam lemari. Terus setelah menata-nata baju dan perlengkapan yang lain itu, Mbak Da mencoba jalan-jalan sebentar di rumah itu, sambil mencoba untuk nginget-nginget letak-letaknya. Dan coba untuk memahami lah seluruh isi rumah ini. Terus nggak lama kemudian Mbak Da ini mendengar bel berbunyi. Jadi bel ini dari kamar Bu Rika. Di kamar Bu Rika itu ada bel yang digunakan ketika Bu Rika itu mau manggil ART atau mau manggil seseorang pas dia lagi butuh bantuan. Dan bunyi belnya itu teng dong, teng dong. Jadi bunyi bel ini itu bisa terdengar sampai ke kamar bagian belakang situ. Di situ Mbak Da langsung menuju ke kamar Bu Rika. Pas masuk ke dalam kamar itu ternyata Bu Rika itu pengen dibantu untuk duduk ke kursi roda. Beliau pengen dibawa jalan menuju ke pelataran belakang rumah. Katanya beliau itu pengen nyantai di situ dan pengen sambil mendengarkan lagu-lagu favoritnya. Disinilah Mbak Da tahu kalau Bu Rika ini ternyata suka banget duduk di pelataran belakang rumah sambil mendengarkan lagu-lagu jadul. Bu Rika itu bahkan bisa berjam-jam berada di sana. Bahkan sampai hari menjelang malam, beliau baru minta diantar kembali ke kamar. Nah hari itu Mbak Da mulai menjalani pekerjaan dan kehidupan barunya di rumah Bu Rika. Dia mulai membiasakan diri. Dan malam pertama ketika Mbak Da tidur di kamarnya itu, awalnya Mbak Da ini nggak merasakan apa-apa, ya biasa saja. Kira-kira jam 8 malam, Mbak Da waktu itu pas lagi ada di kamarnya, dia lagi nonton TV, tiba-tiba Mbak Da dengar kayak ada suara kursi roda yang gerak ke arah kamarnya. Jadi di situ dalam hatinya ini berpikir, waduh Bu Rika kesini. Dan karena penasaran, dia langsung keluar, dia buka pintu kamar, ternyata nggak ada siapa-siapa di situ. Mbak Da langsung masuk kamar lagi, dia lanjut nonton TV. Dan nggak lama kemudian, dia dengar lagi ada suara kursi roda jalan mendekat ke arah kamarnya. Disitulah Mbak Da mulai kecilin volume TV-nya. Ternyata suara kursi roda itu memang masih kedengeran. Krik-krik. Dan semakin Mbak Da mendengarkan baik-baik, suara itu semakin kenceng. Dan semakin lama, suara kursi roda itu semakin mendekat ke kamarnya Mbak Da. Disitulah Mbak Da nggak langsung buka pintu. Dia coba ngintip dari jendela kamarnya itu. Dan pas Mbak Da buka sedikit tirai jendela, di situ dia melihat. Jadi persis di depan pintu kamar sebelah, ada orang duduk di kursi roda. Tapi Mbak Da ini nggak bisa ngelihat jelas, karena Mbak Da cuma kelihatan dari bagian kaki dan bagian bawah. Tapi yang jelas, Mbak Da yakin itu bukan Bu Rika. Nah karena takut, Mbak Da langsung nutup tirai kamar. Di situ dia mikir, ini kok ada orang lagi yang duduk di kursi roda selain Bu Rika di rumah ini. Tapi ini siapa? Dia mikir, kan di rumah ini cuma Bu Rika dan dia. Terus ini siapa? Masa Bu Astuti belum sempat mengenalkan orang ini? Nah dia mikir lagi, tapi lagian nggak mungkin juga kalau itu Bu Rika. Karena Bu Rika kan nggak bisa pindah sendiri ke kursi roda tanpa bantuan orang lain. Dan sebelum masuk kamar itu, Mbak Da itu ingat banget, dia itu sudah membantu Bu Rika untuk berbaring ke tempat tidurnya. Dan sudah dipastikan bahwa Bu Rika ini sudah tidur. Disitulah Mbak Da akhirnya memberanikan diri buka pintu kamarnya. Dan ketika dia buka pintu, ternyata di sana nggak ada siapa-siapa. Yang tadi dia lihat ada sosok duduk di kursi roda, ini sudah nggak ada lagi. Disitulah Mbak Da langsung menuju ke kamar Bu Rika, dia cek langsung, dia pengen memastikan. Awalnya dia ketuk kamar Bu Rika pelan, ternyata nggak ada jawaban dari dalam. Mbak Da memberanikan diri buka pintu kamar Bu Rika sambil bilang, permisi Bu. Nah, Mbak Da kaget karena dia melihat Bu Rika itu sudah berada di atas kursi rodanya. Beliau duduk di depan jendela sambil memandang ke arah luar. Padahal terakhir kalinya
Mbak Da ingat betul, dia ini sudah membaringkan Bu Rika di tempat tidur dan Bu Rika ini sudah tidur. Tapi waktu itu tiba-tiba Bu Rika sudah duduk di kursi roda, pandangan Bu Rika itu kosong tajam memandang ke arah luar. Dan ngelihat itu, Mbak Da mendekat ke Bu Rika. Mbak Da bilang, karena dia heran loh, siapa yang bantu Bu Rika duduk di kursi roda. Terus Bu Rika ini kok bisa duduk di situ, siapa yang bantu? Intinya dia bingung. Nah di situ Mbak Da tanya, loh Bu, Ibu kok bisa duduk di kursi roda, siapa yang bantuin? Bu Rika itu jawab dengan santai, bojoku Mbak. Nah di situ Mbak Da kaget, dia sempat heran. Dalam hatinya dia ini sempat berkata, oh ternyata suami Bu Rika itu juga di sini juga toh. Tapi kok tadi belum sempat ketemu, belum sempat dikenalkan sama Bu Astuti. Ya sudahlah besok aja, pikirnya Mbak Da seperti itu. Dan di momen itu Mbak Da ini nggak mau tanya lagi karena takut dimarahin Bu Rika. Tanpa pikir panjang, Mbak Da langsung ngangkat tubuh Bu Rika dan membaringkannya lagi di ranjang. Setelah itu Mbak Da kembali ke kamar. Dan setelah itu dia kepikiran lagi, ini kayaknya aku harus telepon suamiku deh. Setelah itu Mbak Da langsung menuju ke tempat telepon, dia teleponlah suaminya. Jadi kalau Mbak Da ini mau nelpon ke keluarganya atau telepon ke suaminya, dia itu harus telepon ke nomor telepon tetangganya dulu. Karena memang keluarga Mbak Da nggak punya telepon, nanti kalau dia telepon ke rumah tetangganya itu, tetangganya ini akan memanggilkan orang rumahnya Mbak Da. Jadi Mbak Da waktu itu telepon tetangganya tersebut, dan karena waktu itu Mbak Da cuma butuh untuk minta tolong disampaikan pesan, jadi Mbak Da ini cuma titip pesan ke tetangganya supaya menyampaikan ke suami Mbak Da, yaitu ke ayahnya Titin ini supaya suaminya itu segera datang ke rumah Bu Rika saat itu juga. Karena jujur waktu itu Mbak Da ini agak khawatir, nggak tahu kenapa Mbak Da itu perasaannya nggak enak. Dan memang Mbak Da ini sebenarnya orangnya nggak terlalu penakut. Tapi nggak tahu kenapa malam itu, setelah dia mengalami kejadian itu, apalagi ini adalah tempat baru, Mbak Da benar-benar merasa takut. Apalagi setelah melihat Bu Rika itu bisa duduk sendiri di kursi roda, dan bilang bahwa yang membantu dia duduk adalah suaminya. Yang Mbak Da sendiri ini nggak tahu suaminya itu siapa. Mbak Da merinding kalau ingat itu karena dia yakin bahwa di rumah itu cuma ada mereka berdua. Dan sambil menunggu suaminya datang, Mbak Da balik lagi ke kamarnya. Tapi dia nggak masuk ke kamar. Dia duduk di depan kamar sambil dia terus mikir. Siapa yang tadi dia lihat duduk di kursi roda dan berhenti persis di sebelah kamarnya. Karena Mbak Da yakin kalau orang yang dia lihat yang duduk di kursi roda itu pasti bukan Bu Rika. Karena kakinya itu kayak kaki seorang laki-laki. Dan sosok itu cuma pakai celana pendek. Sedangkan Bu Rika itu selalu pakai daster. Jadi disitulah Mbak Da ini sempat mikir, apa sebenarnya ada orang lain yang tinggal di sini? Atau mungkin itu memang suaminya Bu Rika, yang memang suaminya itu juga tinggal di sini dan masih ada beliau. Jujur karena Mbak Da belum tahu apakah suami Bu Rika ini masih ada, ataukah sudah meninggal, dan apakah masih tinggal di situ atau enggak. Mbak Da nggak tahu karena Bu Astuti belum ngomong hal ini. Jadi disitulah pikiran Mbak Da ini mulai kacau. Dan tanpa pikir panjang, sambil nunggu suaminya datang, Mbak Da langsung telepon ke rumahnya Bu Astuti. Ketika Mbak Da telepon Bu Astuti, awalnya yang ngangkat telepon itu menantunya Bu Astuti, terus dipanggilkanlah Bu Astuti. Di situ Mbak Da tanpa basa-basi langsung tanya ke Bu Astuti, Bu, maaf ya Bu, maaf. Ini sebenarnya yang tinggal di sini itu ada berapa orang ya Bu? Nah Bu Astuti ini sempat ketawa kecil, terus dia jawab, ya cuma kamu sama Bu Rika toh Mbak. Ada apa emangnya? Kagetlah Mbak Da di situ. Akhirnya Mbak Da langsung cerita apa yang dia alami barusan, bahwa dia ini sempat ngelihat ada orang selain Bu Rika yang duduk di kursi roda, dan Mbak Da sempat ngelihat itu. Terus Mbak Da juga bilang kalau Bu Rika tadi itu bisa duduk sendiri di kursi roda. Dan ketika ditanya oleh Mbak Da, Bu Rika bilang kalau dia dibantu oleh suaminya. Mendengar itu Bu Astuti menjelaskan, nggak ada Mbak. Cuma Mbak Da dan Bude yang ada di rumah itu. Sudah dimaklumi aja Mbak, Bude mungkin ngelantur waktu itu. Maklumlah Mbak, orangnya sudah tua. Karena Mbak Da ini masih kepikiran yang aneh-aneh, dia tanya, loh Bu, memangnya suami Bu Rika itu sudah meninggal toh Bu? Ya sudah meninggal lama toh Mbak. Kenapa? Itu sudahlah, tak jamin Bu Rika itu berhalusinasi, mungkin orangnya lagi ngelindur. Sudah Mbak Da nggak usah mikir aneh-aneh. Kan Mbak Da bilang sendiri kalau Mbak Da ini nggak penakut. Ini baru semalam loh ya. Dan dari situ Mbak Da ini diem. Dan pas lagi telepon Bu Astuti itu tiba-tiba telinga yang sebelah itu dia dengar ada semacam bisikan. Babano,
Nah, spontan Mbak Da itu langsung teriak. Saking kagetnya, dia teriak dan itu rasanya merinding banget. Sampai Bu Astuti ini langsung tanya, "Loh, kenapa lagi, Mbak?" Mbak Da di situ cuma jawab, "Oh, enggak, Bu, barusan ada cicak jatuh." Nah, setelah itu dia tutuplah teleponnya. Nggak lama kemudian, suami Mbak Da ini datang. Di situ ternyata Titin juga ikut malam itu. Akhirnya mereka masuk dari pintu samping rumah, karena dari pintu samping itu bisa langsung tembus ke taman bagian belakang. Dan baru saja Titin dan ayahnya ini sampai, Mbak Da itu langsung cerita panjang lebar tentang apa yang dia alami. Di situ, ayahnya Titin ini langsung bilang, "Ngalah, setan iku lho, iso opo to, Dek? Paling mek iso meden-medeni tok, nggak usah wedi." Jadi di situ suami Mbak Da ini bilang, "Hantu itu loh cuma bisa apa? Paling cuma bisa nakutin, nggak sampai nyelakai. Sudah nggak usah takut." Akhirnya malam itu Titin dan ayahnya ini ikut tidur di situ menemani Mbak Da. Malam itu Titin tidur nyenyak tanpa ada gangguan apapun. Dan keesokan harinya Titin dan ayahnya ini pamit karena Titin harus sekolah dan ayahnya juga harus berangkat kerja. Hari itu Mbak Da memulai aktivitasnya seperti biasa. Dia mulai dengan masak, dia lanjutkan dengan bersih-bersih, terus bantu Bu Rika mandi, dan seperti biasa sekitar jam 10 siang, Bu Rika itu minta untuk dibawa ke taman belakang. Jadi kalau sudah di taman belakang, beliau cuma duduk di atas kursi roda sambil mendengarkan lagu-lagu lawas kesukaan beliau. Nah, awal-awal Mbak Da itu belum berani banyak basa-basi sama Bu Rika. Dia bahkan jarang ngomong, karena selain wajah Bu Rika yang kelihatan kurang ramah, Mbak Da itu juga takut dapat omongan yang nggak enak dari Bu Rika. Jadi Mbak Da waktu itu lebih banyak diam ketika melayani Bu Rika. Hari itu dilalui Mbak Da dengan sangat baik. Malam harinya seperti kemarin, Titin dan ayahnya itu datang lagi. Sebenarnya ayahnya Titin itu pengen ngajak adiknya Titin juga, tapi adiknya nggak mau. Karena adik dan kakaknya Titin ini memang paling nggak bisa tidur di tempat yang baru. Katanya mereka lebih nyaman tinggal di rumah. Dan malam itu ayahnya Titin ini nggak nginep di sana. Beliau diminta Mbak Da itu untuk pulang, nemenin anak-anak yang ada di rumah. Jadi ayahnya itu cuma mampir sebentar. Dan pada saat itulah untuk pertama kalinya, ketika Titin yang sendirian nginep di rumah situ bersama ibunya, itu Titin mengalami kejadian horor. Jadi malam itu Titin dan ibunya ini lagi nonton TV di kamar. Tiba-tiba suara bel dari kamar Bu Rika itu bunyi. Teng dong, teng dong. Mbak Da langsung bergegas menuju kamar Bu Rika. Dan sesampainya di sana, ketika Mbak Da buka pintu kamar Bu Rika itu ternyata tidur. Dan tidurnya Bu Rika itu lelap banget. Di situ Mbak Da mikir, ini pasti makhluk halus di sini nih yang lagi iseng mainan bel. Ya sudahlah, Mbak Da ke kamarnya lagi. Dia nggak mau takut dengan hal yang semacam itu. Dan sesampainya di kamar, Titin tanya, "Kenapa, Bu?" Ya Mbak Da bilang, "Nggak ada apa-apa kok." Nah, Titin ini baru tahu kejadian sebenarnya itu di kemudian hari. Terus akhirnya Titin dan ibunya ini pun tidur. Mereka matikan TV dan lampu kamar itu juga dimatikan. Belum lama Titin ini memejamkan mata, dia dengar ada yang ketok-ketok jendela kamarnya. Akhirnya di situ bangunlah Titin. Dia bilang ke ibunya, "Bu, tuh ada yang ngetok-ngetok jendela." Karena Mbak Da tahu bahwa itu pasti bukan manusia, Mbak Da cuma bilang, "Wis, Nduk, nggak ada apa-apa, ayo tidur aja." Mbak Da langsung meluk tubuhnya Titin dan mereka lanjut tidur. Tapi saat itu Titin ini masih belum bisa tidur. Nggak lama kemudian Titin dengar ada suara derit kursi roda yang mondar-mandir di depan kamar. Jadi kayak ada orang yang jalan pakai kursi roda. Dan itu mondar-mandir. Tiba-tiba nggak lama kemudian, ada gedoran pintu. Jadi pintu kamar yang ditempati Titin dan ibunya itu digedor-gedor. Dor, 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 dor. Gedorannya ini nggak cuma sekali, tapi berkali-kali. Awalnya itu dar, dar, dar. Tapi di situ Mbak Da ini sama sekali nggak terganggu. Bahkan Titin itu sempat membangunkan ibunya, tapi tetap Mbak Da ini nggak bangun-bangun. Dan karena penasaran, Titin akhirnya coba ngintip dari jendela kamarnya. Dia pengen tahu ini siapa sih yang gedor-gedor. Dia masih mikir positif, siapa tahu itu memang Bu Rika yang mau minta sesuatu. Atau mungkin ada bapaknya Titin yang lagi datang terus dia gedor-gedor minta bukain pintu. Nah pas Titin ngintip dari jendela kamarnya, disitulah dia ngeliat ada kursi roda. Kursi roda ini kosong, nggak ada orang yang duduk di situ. Tapi kursi roda itu bergerak sendiri, maju mundur, kayak nabrak-nabrak sendiri ke pintu kamar Titin dan ibunya. Jadi ternyata suara gedoran pintu tadi itu berasal dari kursi roda yang gerak-gerak sendiri itu. Nah pas ngelihat kejadian itu, Titin ini cuma melongo. Dia beberapa detik itu sempat melongo, terus dia merinding.
Dia takut, tapi jujur waktu itu dia penasaran. Jadi dia berusaha lihat lebih jelas, siapa tahu memang ada orang lain di sekitar sana yang sengaja usil. Tapi ternyata nggak ada siapa-siapa di situ. Dan pada saat yang sama, Titin yakin kalau kursi roda itu memang gerak sendiri. Pada saat Titin berusaha ngintip lebih jelas, dia berusaha membuka gorden lebih lebar lagi. Tiba-tiba kaca jendela itu ada yang mukul, beruang. Dan pas Titin ini noleh, dia melihat ada sosok di situ, tapi sosok ini nggak kelihatan jelas. Nggak tahu sosok ini laki-laki atau perempuan. Yang jelas, sosok itu kayak orang tua. Wajahnya itu sudah hampir kelihatan seperti tengkorak, matanya melotot ke arah Titin. Dan pas ngelihat sosok itu, Titin langsung pingsan, dan dia langsung jatuh di situ. Dan disitulah dia nggak ingat apa-apa lagi. Keesokan paginya, ketika dia dibangunkan oleh ibunya, Titin langsung ceritakan semua. Semalam itu aku pingsan, Bu. Aku ngelihat ada sosok tengkorak. Awalnya ada kursi roda yang gerak-gerak sendiri. Nah, di situ Mbak Da cuma diem. Dan sejak saat itu, Titin sudah nggak pernah mau lagi tidur di rumahnya Bu Rika. Nah, hari-hari pun berlalu. Mbak Da ini sudah mulai terbiasa dengan aktivitas barunya. Dia sudah nggak mau peduli dengan gangguan apapun di sana. Dan dia akhirnya sudah terbiasa dengan teror-teror yang terjadi di rumah itu. Dan hampir setiap malam, Mbak Da itu selalu mendengar ada suara kursi roda yang jalan sendiri. Terus kursi roda itu kayak berhenti di kamar yang ada di sebelah kamarnya Mbak Da ini. Kadang Mbak Da itu juga sering mendengar ada suara-suara aneh di kamar sebelah. Bahkan pernah juga Mbak Da ngelihat penampakan sosok laki-laki tapi wajahnya itu nggak jelas. Dia ini, sosok laki-laki ini duduk di depan pintu kamar, yang kamarnya itu ada persis di sebelah kamar Mbak Da. Dan yang paling sering adalah Mbak Da itu sering banget ngelihat bayangan sosok laki-laki di dalam kamar itu. Tapi semakin hari ya Mbak Da ini semakin terbiasa. Sebenarnya Mbak Da penasaran juga, kenapa kok dia ini nggak diperbolehkan untuk membersihkan kamar sebelah. Sedangkan untuk kamar yang sebelahnya lagi, itu diperbolehkan. Malah disuruh untuk membersihkan 2 minggu sekali. Tapi di situ Mbak Da berusaha mengabaikan. Yang penting dia kerja di sana dengan baik, dapat gajinya juga lumayan, dan dia juga bos yang baik juga. Yang dimaksud bos baik di sini adalah Bu Astuti, bukan Bu Rika. Dan berjalannya waktu, Mbak Da ini juga mulai tahu kebiasaan aneh dari Bu Rika. Awalnya memang Bu Rika ini lebih banyak diam. Tapi semakin hari, Bu Rika itu semakin menunjukkan sifat aslinya. Ternyata memang benar, beliau itu suka marah-marah nggak jelas. Kata-katanya juga yang jorok-jorok. Sampai kelamin laki-laki, kelamin perempuan itu disebut-sebut. Khas dengan logat Surabayanya itu. Selain itu, Bu Rika juga suka sekali bentak-bentak Mbak Da kalau pas menurutnya kerjaan Mbak Da itu kurang beres. Atau misalnya soal masakan yang kurang enak di mulut beliau. Kadang dia juga ngomel-ngomel sendiri, dan yang paling aneh, Bu Rika itu sering teriak-teriak sendiri seolah dia itu lagi marah-marahin seseorang. Nah, kadang Bu Rika itu juga ngomong-ngomong sendiri. Mbak Da itu juga heran. Bu Rika itu kok sering marah-marah sama orang, kayak seolah-olah di depannya itu ada orang. Oh, niku Kak Pecus, goblok, kayak marah-marah, kayak seolah-olah di depan itu ada orang. Tapi ya Mbak Da berpikir, ya mau gimana lagi. Akhirnya Mbak Da bisa melalui itu semua, dia berusaha cuek. Istilahnya Mbak Da ini mulai kebal dengan semua itu. Memang Mbak Da ini orangnya nggak mudah sakit hati juga. Mbak Da selalu menganggap, ya maklumlah, Bu Rika ini kan orang tua. Apalagi usianya sudah 100 tahun lebih. Mau gimana lagi? Terus kalau misalnya suatu ketika Mbak Da itu merasa capek atau jengkel sama Bu Rika, Mbak Da selalu ingat kebaikan Bu Astuti. Mbak Da bersyukur karena punya bos, Bu Astuti ini yang luar biasa baik dan perhatian sama Mbak Da dan keluarganya. Jadi meskipun Mbak Da itu sering banget mengalami kejadian ganjil di rumah itu, Mbak Da mulai nggak peduli. Mbak Da selalu ingat kata-kata suaminya. Setan itu paling cuma bisa nakut-nakutin. Kalau kamu takut, mereka malah senang. Dan sejak saat itu Mbak Da ini sudah mulai cuek dengan banyaknya gangguan-gangguan yang ada di sana. Dan ternyata bukan cuma Mbak Da yang sering diganggu. Pernah suatu hari ada tukang kebun yang datang. Jadi beliau ini namanya Pak Surat. Memang Pak Surat itu sudah lama kerja di sana. Tapi baru beberapa kali ketemu dengan Mbak Da. Dan pada saat pertama kali ketemu dengan Pak Surat, Mbak Da itu nggak terlalu banyak ngobrol sama Pak Surat. Ya paling cuma Mbak Da ini bikinin kopi dan menyiapkan cemilan buat Pak Surat. Tapi setelah beberapa lama kerja di sana, Mbak Da itu mulai sering ketemu dengan Pak Surat, tukang kebun itu. Jadi Pak Surat ini seorang bapak-bapak usianya sekitar 60 tahunan. Dan beliau itu biasa datang ke rumah Bu Rika itu kadang seminggu sekali.
kadang 2 minggu sekali. Dan waktu itu Mbak Da sudah kerja di rumah Bu Rika sekitar 2 bulanan. Pagi itu Pak Surat datang. Seperti biasa Mbak Da menyiapkan kopi dan juga cemilan untuk Pak Surat. Kira-kira beberapa jam kemudian, waktu itu Pak Surat ini lagi istirahat. Beliau waktu itu ngopi sambil menikmati rokok dan nyemil-nyemil gorengan. Nah kebetulan Mbak Da waktu itu lagi jemur pakaian, dan tempatnya itu nggak jauh dari tempat Pak Surat duduk. Tiba-tiba Pak Surat itu ngomong ke Mbak Da, "Dah, kok awakmu betah kerja nek kene? Tak delok kok sak durung-durunge kok tahu ono sing betah dah. Awakmu tok iki sing betah kerja suwe nang kene." Ya intinya Pak Surat itu bilang ke Mbak Da, "Kamu itu tak lihat-lihat kok yang paling betah kerja di sini. Sebelum-sebelumnya itu nggak ada yang bertahan sampai 2 minggu lebih. Ya cuma kamu ini." Nah, di situ Mbak Da jawab, "Yo, dibetah-betahno Pak, wong juragane apik kok." Intinya Mbak Da bilang, "Ya dibetah-betahin Pak, kan juragannya baik." Pak Surat tanya lagi, "Loh, juragan sing endi? Juragan yang mana?" Mbak Dan jawab, "Yo, Bu Astuti lah Pak. Kalau Bu Rika, Pak Surat ya ngerti lah judesnya seperti apa Bu Rika itu. Ya cuma, udah lah Pak, nggak tak tanggepin." Nah dari sinilah akhirnya Pak Surat dan Mbak Da itu ngobrol panjang lebar. Dan dari Pak Surat inilah Mbak Da tahu tentang masa lalu rumah itu dan siapa sebenarnya Bu Rika ini. Jadi ternyata Pak Surat itu cerita bahwa beliau ini sudah ikut kerja Bu Rika itu dari usia beliau masih belasan tahun. Waktu itu ceritanya bapaknya Pak Surat itu ternyata adalah tukang kebun dari Bu Rika. Jadi sejak bapaknya Pak Surat itu meninggal, Pak Suratlah yang menggantikan bapaknya merawat kebun di rumah Bu Rika. Karena sebelum-sebelumnya ketika bapaknya Pak Surat kerja merawat kebun itu, Pak Surat remaja itu sudah ikut kerja bersama bapaknya, bantu-bantu bapaknya di taman yang dikerjakan itu. Nah, tapi memang Pak Surat mengakui bahwa pekerjaan untuk ngurus taman ini itu bukan pekerjaan utama Pak Surat. Beliau punya pekerjaan yang lain. Makanya di situ kadang-kadang beliau datangnya ya cuma seminggu atau kadang 2 minggu sekali. Karena di situ Mbak Da sudah mulai merasa akrab dengan Pak Surat, Mbak Da ini mulai tanya-tanya. Mbak Da awalnya menceritakan tentang semua kejadian-kejadian horor yang pernah dia alami, termasuk yang paling membuat Mbak Da penasaran, tentang penampakan sosok laki-laki yang duduk di kursi roda dan selalu muncul di depan kamar yang ada di sebelah kamarnya Mbak Da. Jadi di situ Pak Surat itu sempat diam sebentar. Terus Pak Surat itu noleh ke arah kamar yang dimaksud oleh Mbak Da. Kamarnya itu persis di samping kamar Mbak Da. Nah Pak Surat ini bilang, "Saya mau cerita, tapi cukup kamu aja yang tahu loh ya. Jangan kemana-mana. Dan jangan sampai Bu Astuti tahu kalau saya cerita sama kamu." Terus di situ Pak Surat menjelaskan kalau beliau ini sering mendapat cerita tersebut dari bapaknya Pak Surat langsung. Nah, Pak Surat berkali-kali ngomong ke Mbak Da supaya jangan sampai cerita ini terdengar sama Bu Astuti loh ya. Karena Pak Surat nggak enak kalau sampai menceritakan masa lalu Bu Rika dan sampai Bu Astuti tahu. Akhirnya Pak Surat mulai cerita setelah Mbak Da setuju bahwa dia akan menyimpan hal ini dan nggak akan sampai bocor ke telinga Bu Astuti. Jadi ceritanya dulu, Bu Rika itu cuma pembantu di rumah ini. Dan pemilik rumah ini adalah keluarga Pak Suryo. Pak Suryo waktu itu sudah seorang duda, sudah lama ditinggal oleh istrinya meninggal. Beliau adalah seorang pengusaha, Pak Suryo itu punya 1 anak laki-laki. Dan mohon maaf, anaknya itu kurang normal. Sebut saja anaknya ini namanya Raden. Jadi Pak Suryo hanya tinggal bersama anaknya itu yang namanya Raden ini. Dan Pak Suryo itu selalu mempekerjakan sopir, tukang kebun, sampai asisten rumah tangga. Nah, belum sampai Pak Surat melanjutkan ceritanya, Pak Surat ini ngomong lagi ke Mbak Da. "Kenapa Da? Kamu pasti kaget kan kalau Bu Rika dulunya pembantu di rumah ini?" Jujur memang Mbak Da itu sempat kaget pas mendengar cerita ini. Karena nggak sempat kepikiran bahwa Bu Rika itu ternyata dulunya adalah asisten rumah tangga. Tapi di situ Mbak Da coba untuk bersikap biasa. Terus di situ Pak Surat melanjutkan ceritanya. Jadi pada saat itu usia Raden itu sudah hampir 40 tahun. Sebenarnya kalau dilihat sekilas, Raden itu orangnya terlihat ganteng, badannya juga tegap, tapi sebenarnya dia memang agak spesial. Nah pada waktu itu Bu Rika masih berusia sekitar 20 tahunan. Dia perempuan yang baik waktu itu. Bu Rika itu lugu, manis, dan perhatian sekali ke Raden. Karena dia asisten rumah tangga yang sangat baik sekali dan disayang oleh Pak Suryo. Sampai-sampai Bu Rika waktu itu sudah dianggap anak sendiri oleh Pak Suryo. Jadi kalau Pak Suryo kemana-mana liburan misalnya ke Tretes atau ke Malang, itu Bu Rika selalu diajak.
Dan suatu ketika Bu Rika itu tiba-tiba ngomong serius ke Pak Suryo. Intinya, Bu Rika itu siap jadi istri Raden kalau Pak Suryo berkenan, kalau Pak Suryo merestui. Karena kata Rika di situ, dia selalu kasihan ketika ngelihat Mas Raden. Rika bilang ke Pak Suryo kalau dia akan tulus mencintai Mas Raden. Awalnya ucapan Rika itu dianggap sebatas basa-basi oleh Pak Suryo. Pak Suryo juga nggak menganggap hal ini serius. Dan hari-hari pun berlalu, setiap hari ya Raden itu selalu dirawat oleh Rika, sampai kira-kira 1 tahunan lebih setelah Rika sempat ngomong serius dengan Pak Suryo itu jatuh sakit, dan beliau harus menjalani pengobatan selama kurang lebih 2 bulan di Singapura. Dan sepulangnya dari Singapura itu, Pak Suryo itu dapat kabar buruk dan sekaligus mengagetkan. Rika itu menyampaikan, dia sambil nangis waktu itu cerita ke Pak Suryo, jadi selama Pak Suryo menjalani pengobatan di Singapura itu, Raden dan Rika itu sering berduaan di dalam kamar. Dan menurut keterangan Rika, hubungan mereka akhirnya di luar batas, dan Rika mengaku kelepasan selama 2 bulan itu. Dan dari hubungan mereka itu, Rika mengaku hamil anaknya Mas Raden. Dan nggak tahu waktu itu apakah Pak Suryo, beliau ini malu dengan perbuatan mereka berdua, atau mungkin pengaruh dari penyakitnya. Karena ketika dirawat di Singapura itu, tempurung kepala Pak Suryo ini kan sempat dibedah. Pokoknya ada hubungannya lah dengan otak dan juga dengan ingatan Pak Suryo. Jadi ketika mendengar kabar ini, Pak Suryo itu ngomong ke Rika, supaya hal ini jangan sampai muncul keluar, dan jangan sampai siapapun tahu. Saudara-saudara juga jangan sampai tahu kalau Rika ini hamil anaknya Mas Raden. Singkatnya waktu itu, Pak Suryo sepakat untuk menikahkan Rika dan Raden. Dan yang hadir saat itu di pernikahan ini hanya orang-orang dekat. Bahkan rekan-rekan bisnis Pak Suryo itu nggak ada yang hadir pada saat itu. Jadi sampai saat itu rekan-rekan bisnis Pak Suryo nggak ada yang tahu bahwa Mas Raden ini sudah menikah dengan Rika. Singkatnya, setelah pernikahan itu, Rika itu resmi jadi istrinya Raden dan secara resmi juga jadi menantunya Pak Suryo. Dan kira-kira 8 bulan setelah itu, Rika melahirkan anaknya. Kehidupan pernikahan Raden dan Rika di mata Pak Suryo itu baik-baik saja. Tapi yang Pak Suryo nggak tahu, di belakang Pak Suryo, Raden itu ternyata diperlakukan seperti binatang. Dan yang jadi saksi adalah para asisten rumah tangga di rumah tersebut, berikut juga sopirnya Pak Suryo dan juga tukang kebun, yang tidak lain adalah bapaknya Pak Surat sendiri. Mereka ini jadi saksi bahwa setiap hari, kalau nggak ada Pak Suryo, itu Mas Raden itu diperlakukan benar-benar kayak binatang, dan dia itu ditempatkan di kamar belakang. Kamar yang persis di samping kamar yang sekarang ditempati Mbak Da. Nah, mereka ini jadi saksi. Pokoknya setiap kali Pak Suryo nggak ada di rumah, Raden selalu diperlakukan seperti hewan. Dia dikurung di kamar, makanannya itu dibiarkan di kamar. Dan Raden itu dibiarkan makan sendiri. Padahal semua orang tahu bahwa Mas Raden itu kesusahan untuk ngurus dirinya sendiri. Jadi mohon maaf, tangannya itu agak nggak normal dan kesulitan lah untuk makan. Dan selama ini untuk mandi, makan, ganti baju, buang air kecil, bahkan buang air besar, itu semua Rika yang ngurus. Tapi ketika ada Pak Suryo di rumah, memang sikap Rika itu biasa-biasa saja. Dia selalu ngurus Mas Raden. Dan ketika Pak Suryo nggak ada di rumah, sikap Rika langsung berubah total. Dia langsung memperlakukan Raden itu dengan nggak normal lah. Tapi ya begitulah Mas Raden, karena beliau ini orangnya spesial, dia nggak bisa mengeluhkan banyak hal kepada Pak Suryo. Jadi selama itu ya Pak Suryo melihat Raden diperlakukan dengan baik oleh Rika. Suatu ketika Pak Suryo itu mendatangkan pengacaranya. Di situ Pak Suryo tiba-tiba membagikan warisannya kepada Rika. Dalam hal ini Pak Suryo menganggap kalau membagikan warisannya ke Rika, ini karena ya yang merawat Mas Raden selama ini kan memang Rika, apalagi Rika juga menantunya. Dan di masa pembagian warisan itu nggak tahu kenapa, termasuk bapaknya Pak Surat yang notabene tukang kebun di sana, itu mereka itu seolah sudah punya firasat buruk dengan Pak Suryo. Termasuk juga sopir pribadi Pak Suryo yang sudah ikut Pak Suryo lama sekali, dan di situ asisten rumah tangga, begitupun juga dengan orang-orang suruhan Pak Suryo yang biasa setiap hari ada di rumah itu. Mereka semua itu kayak punya firasat yang sama. Mereka langsung merasa, kayaknya Pak Suryo ini nggak akan lama lagi deh umurnya. Ternyata firasat orang-orang dekat ini tembus. Pak Suryo mengembuskan nafas terakhirnya di sebuah SPBU di daerah Surabaya Pusat. Ketika itu sopir Pak Suryo itu disuruh berhenti di SPBU karena Pak Suryo mau ke toilet. Nah, kebetulan juga dia mau isi bensin, supirnya ini. Dan ketika isi bensin,
Sopirnya ini ngelihat Pak Suryo ini kok nggak keluar-keluar dari mobil, padahal tadi bilangnya mau ke toilet. Dan sopirnya kaget ketika mengetahui Pak Suryo sudah meninggal dunia. Wajah Pak Suryo pucat dan berubah jadi dingin. Singkatnya, Pak Suryo itu akhirnya dimakamkan di desa asal beliau di daerah Kediri, Jawa Timur. Dan sejak itulah kehidupan Raden di rumah itu semakin menyedihkan. Dan sebaliknya, Rika itu jadi kayak orang yang sombong, angkuh, kayak semacam orang kaya baru yang baru dapat warisan. Jadi ketika ngelihat barang keluaran terbaru, itu langsung dia beli. Mobil juga langsung beli 2 unit. Rika juga katanya beli villa di daerah Tretes sana. Dan sikap Rika kepada karyawan-karyawan lamanya Pak Suryo itu semakin semena-mena. Bahkan sopir pribadi Pak Suryo yang sudah lama sekali ikut Pak Suryo itu tiba-tiba diberhentikan dan tanpa pesangon. Mobil Pak Suryo yang biasa dipakai oleh beliau itu juga dijual. Jadi di rumah, Mas Raden itu semakin tersiksa. Dan bahkan ada salah satu asisten rumah tangga, namanya ini Mbok Tin. Mbok Tin itu ikut Pak Suryo juga cukup lama. Hampir samalah dengan Bu Rika ini. Tapi Mbok Tin usianya lebih tua dari Bu Rika. Nah, Mbok Tin ini pernah menyaksikan sendiri ketika Rika itu tiba-tiba mencampurkan bahan yang nggak jelas di minumannya Mas Raden. Dan di situ Mbok Tin ini kok tiba-tiba yakin bahwa itu yang dicampurkan Rika ini adalah racun. Untungnya ketika Mbok Tin tahu bahwa makanan Mas Raden dan minumannya itu sudah dicampur racun oleh Mbak Rika, itu Mbok Tin itu berusaha sebisa mungkin membuang makanan itu sebelum dimakan Mas Raden. Dan kemudian Mbok Tin ini ngarang cerita. Dia lapor ke Bu Rika bahwa makanan sudah dihabiskan oleh Mas Raden. Tapi ketika Mas Raden tidak bereaksi sama sekali, di hari-hari berikutnya, Rika itu kepikiran, ini berarti dosis racunnya kurang. Jadi dari situlah, Mbok Tin itu teriak-teriak manggil semua pekerja di rumah tersebut ketika tahu Bu Rika itu mencampurkan lagi racun ke makanan dan juga minumannya Mas Raden. Jadi ketika tahu hal tersebut, Mbok Tin sudah nggak bisa lagi untuk menyingkirkan makanan Mas Raden. Yang Mbok Tin lakukan, dia teriak-teriak. Di situ juga ada bapaknya Pak Surat. Mbok Tin teriak-teriak di situ dan mereka semua kaget ketika Mbok Tin teriak-teriak, tolong ono Mas Raden diracun, Mas Raden diracun Bu Rika. Bu Rika waktu itu kayak bener-bener nahan malu, matanya itu langsung melotot ke arah Mbok Tin, dan pada saat itu juga Mbok Tin dipulangkan ke desanya. Nah, Mbok Tin ini sempat cerita ke bapaknya Pak Surat. Bapaknya Pak Surat karena tukang kebun di sana, di rumah itu, dia juga mendengar ketika Mbok Tin teriak-teriak seperti itu. Dan Mbok Tin ini juga cerita ke bapaknya Pak Surat. Dia menjelaskan secara detail ketika Bu Rika mencampurkan racun ke makanan dan minumannya Mas Raden. Jadi pada akhirnya bapaknya Pak Surat langsung percaya. Langsung percaya kepada Mbok Tin karena selama ini Mbok Tin juga sudah kenal dekat dengan bapaknya Pak Surat. Tapi memang awalnya bapaknya Pak Surat itu juga merasa aneh. Selama dia kerja di sana, nggak pernah ada kejadian yang semacam ini. Dan ternyata yang dibilang Mbok Tin itu benar. Bu Rika itu sampai benar-benar mau ngeracun Mas Raden. Jadi disitulah mereka ini sampai nggak sempat mikir ke sana. Kok bisa Bu Rika melakukan itu kepada Mas Raden? Dan ini terjadi setelah Pak Suryo meninggal. Dan kira-kira 2 hari setelah Mbok Tin dipulangkan itu, ada asisten rumah tangga yang baru. Siang itu, Bu Rika itu tiba-tiba nangis histeris. Dia teriak-teriak ke para pekerja di rumah itu. Dia teriak-teriak, tolong Mas Raden nggak bernafas, tolong. Nah, bapaknya Pak Surat yang waktu itu ada di taman belakang, langsung menuju ke kamar Mas Raden. Di situ kondisi Mas Raden ini sudah pucat, nggak nafas lagi. Intinya Mas Raden ini sudah meninggal dunia. Nah, belakangan ada yang bilang ini adalah salah satu asisten rumah tangga yang baru kerja di situ, yang menggantikan Mbok Tin itu. Dia cerita kalau siang itu, dia ini sempat dengar dari kamar Pak Raden. Jadi Pak Raden itu kayak megap-megap. Dia kaget. Akhirnya dia putuskan ngintip ke kamar Pak Raden, tapi kamar Pak Raden itu terkunci dari dalam. Jadi yang didengar oleh asisten rumah tangga baru ini, kayak seolah-olah Pak Raden itu dibekap sesuatu sampai nggak bisa nafas. Tapi hal ini memang nggak bisa dibuktikan, karena nggak ada saksi ketika kejadian itu terjadi. Mereka ini cuma berasumsi, tapi nggak ada satupun yang berani membicarakan hal tersebut. Singkatnya, Pak Raden pun dimakamkan di samping makam Pak Surya, dan sejak itulah Bu Rika itu semakin liar. Dia sering bepergian keluar kota, bahkan keluar negeri. Beberapa kali juga Bu Rika itu memasukkan pacarnya ke rumah itu. Jadi Bu Rika itu nggak pernah menikah lagi, tapi pacarnya itu selalu gonta-ganti dan hampir semua pacar Bu Rika
itu pernah tidur dengan Bu Rika. Dan berjalannya waktu, ketika Pak Surat ikut kerja sama bapaknya di rumah itu, beberapa kali Pak Surat itu juga tinggal di rumah itu. Dan sering banget ada kejadian yang aneh. Jadi di kamar yang dulu ditempati oleh Pak Raden, itu sering banget ada suara nafas orang megap-megap. Kayak orang yang nggak bisa nafas. Tapi ketika dicek oleh Pak Surat dan bapaknya sendiri, kamar itu kosong, nggak ada siapapun di situ. Jadi semenjak meninggalnya Pak Raden di kamar tersebut, situasi rumah itu jadi angker. Sebenarnya setiap kali Bu Rika itu juga sering diganggu. Tapi karena Bu Rika itu semasa hidupnya juga kasar perlakuannya ke Pak Raden, jadi dia nggak pernah takut kalau yang mengganggu itu adalah arwahnya Pak Raden. Suatu ketika ada 5 orang laki-laki datang ke rumah Bu Rika. Mereka ini mengaku dari keluarga salah satu laki-laki yang pernah berselingkuh dengan Bu Rika. Laki-laki ini yang berselingkuh dengan Bu Rika itu ternyata sudah punya anak istri. Dan hari itu keluarga yang datang ini nggak terima. Bu Rika itu sempat mau dibawa ke kantor polisi, tapi dengan berbagai maaf dari Bu Rika, akhirnya keluarga memaafkan Bu Rika. Di situ Bu Rika janji nggak akan mengulangi perbuatannya lagi. Nah, hari demi hari rumah itu semakin suram. Sejak bapaknya Pak Surat meninggal, Pak Surat lah yang menggantikan bapaknya ngurus taman di rumah Bu Rika. Tapi sudah nggak seperti dulu lagi. Nggak seperti ketika bapaknya Pak Surat yang ngurus taman dan kebun. Karena setiap hari dulu beliau harus datang ke rumah itu. Dan semakin tuanya usia Bu Rika, seolah-olah Bu Rika itu kayak semakin menjadi-jadi. Beliau ini malah sering marah-marah, sering berperilaku kasar ke staf rumah tangganya. Dan memang Pak Surat juga menceritakan, benar kata Mbak Da. Pak Surat itu juga sering ngelihat Bu Rika itu ngomong sendiri di dalam rumahnya. Kadang Bu Rika itu juga ngomong sendiri di dalam kamarnya. Katanya Bu Rika itu selalu kangen marah-marah ke Pak Raden. Dan memang ini terdengar aneh. Bu Rika kangen Pak Raden itu bukan kangen karena rindu pengen bermesra-mesraan. Bu Rika itu kangen karena dia pengen marah-marah ke Pak Raden. Dan ketika Bu Rika marah-marah sendiri di rumah itu, katanya dia itu lagi ngelihat sosok Pak Raden persis di hadapannya. Jadi seolah-olah Pak Raden memang ada di situ, kata Bu Rika. Pak Surat juga cerita ke Mbak Da, tapi Pak Surat itu awalnya ragu cerita soal yang ini. Pak Surat itu khawatir kalau Bu Rika mendengar. Jadi Pak Surat itu akhirnya mengurungkan niatnya ini, dia nggak jadi ngomong hal tersebut. Singkatnya setelah perbincangan itu Mbak Da masih kerja di sana, dia terpaksa ceritakan ini ke suaminya. Cerita tentang Bu Rika itu diceritakan semua ke suaminya, tentang sejarah rumah itu juga diceritakan, dan tentang siapa sebenarnya Bu Rika, ini juga diceritakan ke suami Mbak Da. Suami Mbak Da ini sebenarnya sudah menyarankan Mbak Da untuk segera keluar dari rumah itu. Karena menurut suami Mbak Da, ini orang sudah nggak benar. Dan rumah itu memang sudah aneh sejak awal. Takutnya nanti Mbak Da kenapa-kenapa kalau masih tinggal di rumah itu. Dan setelah mikir keras, Mbak Da akhirnya memutuskan setelah nanti dia terima gaji ke-7-nya, Mbak Da akan segera keluar karena dia lebih manut sama suaminya. Dalam satu waktu, pas kebetulan Bu Astuti ke sana, Mbak Da itu membicarakan hal ini. Jujur waktu itu Bu Astuti kecewa dengan Mbak Da, karena dari awal Bu Astuti itu nggak mau kalau Mbak Da memutuskan keluar dalam waktu cepat. Tapi Mbak Da menjelaskan bahwa ini suami yang minta Mbak Da keluar. Mbak Da lebih menuruti perintah suami, dan ini adalah alasan Mbak Da. Tapi waktu itu Bu Astuti masih terus membujuk Mbak Da, dan obrolan itu terjadi sekitar hampir 30 menitan. Nah, di sela-sela obrolan itu, tiba-tiba bel dari kamar Bu Rika itu bunyi. Semua kaget, termasuk Bu Astuti juga kaget, karena bunyinya juga kenceng, teng dong. Dan cara membunyikan belnya itu benar-benar beda. Ini cara membunyikannya itu kayak orang marah, teng dong, teng dong, teng dong, teng dong, berulang kali dan cepat. Nah, Bu Astuti langsung segera ke kamar Bu Rika. Dia buka pintu sambil bilang, ada apa toh Bude? Ternyata Bu Rika itu nggak ada di kamarnya. Kagetlah Bu Astuti. Loh, Mbak, Bude Rika kemana? Mbak Da sendiri ini taunya Bu Rika tadi itu di kamar dan belum keluar dari kamar. Ternyata Bu Rika itu ada di halaman belakang, lagi duduk di sana. Di situ Mbak Da langsung benar-benar merinding. Karena Mbak Da sendiri itu nggak ngeliat kapan Bu Rika ini keluar dari kamar. Dan kalaupun Bu Rika itu keluar dari kamar, kok bisa dia ini duduk di kursi rodanya sendiri dan dorong kursi rodanya sampai ke belakang. Dan ini nggak masuk akal. Terus yang tadi mencet bel di dalam kamar Bu Rika itu siapa? Sampai Bu Astuti pun ikut merinding dan nggak mau membahas ini lagi. Nggak lama kemudian Bu Astuti pamit pulang. Dan sebelum pulang, Bu Astuti ini cuma pesan ke Mbak Da. Ya sudah Mbak Da, kalau memang sampai mau keluar, tapi tunggu ya, tunggu akhir bulan sekalian gajian.
biar saya juga masih ada waktu cari pengganti sampean. Dan setelah ngomong itu, Bu Astuti ini pun pergi. Mbak Da tahu Bu Astuti pasti kecewa. Tapi ya mau gimana lagi, Mbak Da ini sudah nggak bisa mikir ke depannya harus gimana. Di sisi lain, dia lebih menuruti permintaan suaminya. Nah, malam itu ketika Bu Rika ini sudah tidur di kamarnya, kamar sebelah kamar Mbak Da itu berisik banget. Itu suaranya itu kayak bener-bener ada orang yang banting-banting barang di dalam kamar sebelah. Mbak Da tutup telinga itu ditutup dengan bantal, dia berusaha untuk nggak mendengarkan suara berisik itu. Tapi suara ini masih terus kedengaran. Pokoknya berisik banget dan Mbak Da yakin ini bukan perbuatan manusia. Akhirnya dia buka pintu kamarnya dan noleh ke kamar yang berisik itu. Ketika sebelumnya Mbak Da dengar cerita dari Pak Surat, memang Pak Surat itu nggak pernah menjelaskan mana kamar yang ditempati oleh Pak Raden. Tapi Mbak Da itu yakin 100% bahwa kamar yang dulu ditempati Pak Raden itu pasti kamar yang ada di sebelah kamar Mbak Da. Dan di kamar itulah Pak Raden meninggal dunia. Jadi ketika Mbak Da noleh ke arah kamar itu, ini suaranya masih terus terdengar dari dalam. Ada suara berisik. Mbak Da sebel, dia gedorlah pintu kamar itu. Weh, rame aja, diem. Setelah itu nggak ada suara lagi. Terus Mbak Da melanjutkan tidurnya lagi. Malam itu pas Mbak Da ini tidur, dia mimpi yang aneh banget. Mimpi itu bener-bener kayak nyata. Jadi kamar Mbak Da itu kayak nembus kamar sebelah. Jadi kayak nggak ada pembatas dindingnya. Di situ Mbak Da ngelihat ada laki-laki usianya kira-kira 50 tahunan. Dia duduk di kursi roda. Terus air liurnya itu netes-netes. Jadi baju dan celana pendeknya itu basah semua dengan air liur. Dan baunya itu juga busuk banget. Mbak Da di situasi itu nggak sadar bahwa dia ini mimpi. Karena memang bener kayak nyata. Dia ngelihat sosok laki-laki itu, dia ngeliatin Mbak Da terus. Nggak lama, sosok laki-laki ini menggerakkan kursi rodanya. Dia jalan pelan semakin mendekat ke arah Mbak Da. Mbak Da di situ takut. Karena semakin sosok laki-laki ini mendekat ke arah Mbak Da, dia semakin bisa ngelihat mata laki-laki itu merah banget. Terus air liur yang netes itu ternyata bercampur darah. Dan baunya itu luar biasa busuk. Dan ketika sosok laki-laki ini semakin mendekat, Mbak Da sudah nggak kuat lagi, tiba-tiba pandangannya gelap, terus Mbak Da itu kebangun dari tidurnya. Nafasnya itu benar-benar ngos-ngosan. Dan keesokan harinya, dia itu semakin pengen segera pergi dari situ. Dia teleponlah suaminya. Jadi baju-baju Mbak Da itu sebagian dia kemasi lebih dulu dan dibawa pulang oleh suaminya, supaya pas hari kepulangannya, dia nggak banyak barang bawaan. Nah, kira-kira seminggu kemudian, kira-kira kurang 3 hari lagi Mbak Da mengakhiri kerja di rumah itu, siangnya Pak Surat ini datang. Nah, seperti biasa Mbak Da membuatkan kopi buat Pak Surat dan juga membuatkan nangka goreng. Kira-kira sore itu sebelum jam 4 sore, Pak Surat itu ngajak ngobrol Mbak Da. Dia ngomong ke Mbak Da, kamu kok setelah tak ceritain yang cerita kapan lalu kok malah nggak kerasan toh Da, kok malah mau keluar. Terus tahu gitu, kamu nggak tak ceritain semua, dah. Mbak Da menjelaskan ke Pak Surat, loh, Pak Surat kok tahu kalau saya mau keluar? Iya, Bu Astuti yang bilang ke saya disuruh nyariin asisten rumah tangga baru. Bukan Pak Surat, bukan karena cerita itu. Ini loh suami saya yang minta saya berhenti. Katanya nggak enak kalau saya nggak ngumpul di rumah. Walah gitu, ta. Ya wis kalau gitu. Dan ini berhubung kamu sudah mau keluar dari rumah ini, ya sudah, tak ceritain yang waktu itu aku belum ceritakan, Yoda. Nah, Mbak Da tentu antusias pengen dengar cerita dari Pak Surat. Pak Surat ini ceritanya itu bisik-bisik ke Mbak Da. Dia bilang, kamu tahu kan, Da, Bu Rika itu kan punya anak sama Pak Raden. Nah, Mbak Da baru ingat, oh iya Pak. Mbak Da tanya di situ, emangnya anaknya sekarang di mana, Pak? Nah, Pak Surat menjelaskan, nama anaknya itu Astuti. Nah, kagetlah Mbak Da, loh, Bu Astuti, Pak. Jangan rame-rame. Mbak Da bilang, loh, bukannya Bu Astuti itu keponakannya Bu Rika, Pak Surat. Ya kan itu pengakuan Bu Astuti sendiri. Jadi Bu Astuti itu anaknya Bu Rika. Dan setelah Astuti itu lahir, dia langsung dirawat sama salah satu adiknya Bu Rika yang rumahnya di daerah Mojokerto sana. Jadi sejak itu, Astuti ya manggilnya Bu Rika itu ya Bude Rika. Karena taunya Bu Rika itu ya budenya Bu Astuti. Tapi ketika Astuti SMA, dia tahu bahwa Bu Rika ini adalah ibu kandungnya. Tapi kan dia sudah terlanjur manggil Bu Rika itu dengan panggilan Bude. Jadi ya gitulah, sampai sekarang ya Bu Astuti manggil Bude Rika ya Bude Rika. Dan semua juga sudah tahu kalau Bu Astuti itu bukan anaknya Bu Rika dan Pak Raden, dah.
itu anak Burika dan pacarnya Burika. Burika aja yang ngaku-ngaku kalau dia itu dihamili Pak Raden. Ya, kamu tahulah, dia pengen meraup semua warisan dari Pak Suryo. Dan Pak Suryo, itu herannya Pak Suryo percaya waktu itu kalau itu adalah anaknya Pak Raden dan Burika. Dan setelah cerita hal ini, Pak Surat mengakhiri ceritanya. Mbak Da juga sekalian berpamitan ke Pak Surat karena beberapa hari ke depan dia sudah nggak kerja lagi di sana, takutnya dia sudah nggak pernah lagi ketemu Pak Surat. Singkatnya Mbak Da kembali pulang ke rumah, dan hampir 2 bulan Mbak Da nggak kerja apapun. Nah dari situ Mbak Da ini mulai jualan-jualan baru, dia jualan gorengan dan dititipkan di sekolah-sekolah. Dan titipannya itu lumayan, dan itu ditekuni terus. Selanjutnya ketika Titin ini lulus SMA, dia kerja di toko kosmetik di daerah Pasar Blauran. Dia nggak mau lagi ngelihat ibunya kerja. Dan ketika cerita ini dibagikan oleh Titin di Gembara Sunyi, ibunya Titin, Mbak Da itu masih dalam kondisi sehat, sedangkan ayahnya Titin sudah meninggal di tahun 2018 lalu. Nah teman-teman, dalam Islam kita diajarkan bahwa dunia ini hanyalah tempat singgah. Semua yang kita lakukan sekecil apapun akan dicatat oleh Allah seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat biji zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya juga. Nah, mungkin itu juga yang terjadi di rumah Burika. Dosa yang dulu disembunyikan, akhirnya menuntut keadilan dengan caranya sendiri. Tapi dari kisah ini kita nggak cuma belajar tentang hal-hal gaib, teman-teman. Kita juga diingatkan supaya nggak mudah iri dengan kehidupan orang lain. Nah, itulah cerita dari Mbak Titin dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.